A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat PSI semuanya dan teman-teman, rekan-rekan saya di hari Kamis yang alhamdulillah cerah ini dan pada keadaan yang sehat dan semoga bahagia karena ini bulan Ramadan. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan materi singkat dan sangat-sangat sederhana dan bersifat sangat umum, yaitu web versus mobile, yang mana tujuan pada pemaparan materi pada hari ini adalah untuk flashback atau merefresh ingatan saya sendiri terutama dan kita semua tentang materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang sudah pernah didapat ketika belajar maupun ketika sedang berkarir di dunia profesional seperti itu. Selain itu, materi juga mungkin bisa dapat menjadi rujukan atau referensi bagi mungkin PSI jika ingin membuat aplikasi mobile, dan yang saya lihat sudah ada tim akselerasi yang sudah memulai proyek mobile gitu. Baik, langsung saja kita mulai pada materi pagi hari ini. Oh ya, mohon maaf, saya lupa menyampaikan kalau ruang lingkup materi pada pagi hari ini, disclaimer dulu, hanya mencakup front end aja karena saya di sini sebagai front end dan masih belajar banyak, masih perlu banyak belajar karena baru berapa bulan, 7 bulan sepertinya, 7 bulan, 8 bulan. Oleh sebab itu mungkin masih butuh banyak pembenaran. Dan bahkan mobile yang saya bahas saja bukan framework Flutter, tapi masih native. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, web app. Web app itu apa sih sebenarnya? Definisi yang dapat saya simpulkan dari beberapa kali membaca di internet adalah merupakan sebuah aplikasi yang tersimpan secara remote, yang berarti di dalam cloud atau internet atau website atau bukan website atau internet, dan dapat digunakan oleh pengguna menggunakan sebuah peramban atau yang kita sering sebut sebagai browser seperti Microsoft Edge, Firefox, dan lain sebagainya. Kita semua tahu lah hal itu. Contoh yang pertama ada Google Slide, terus yang kedua ada Trello, yang ketiga ada Google Drive yang mana kita gunakan sehari-hari dan sifatnya harus membutuhkan koneksi internet untuk digunakan seperti itu. Kata kunci yang dapat digarisbawahi di sini adalah remote dan diakses menggunakan browser, yang mana berarti dia sifatnya tidak terinstall secara langsung, akan tetapi masih ada di internet dan sifatnya harus dibuka menggunakan aplikasi lain, yaitu browser, baru menuju ke web app tersebut. Kemudian yang kedua ada cara kerja web app berdasarkan dari reinvently.com/blog/fundamentals web application architecture. Cara kerja yang pertama adalah user itu meminta data pada front end, yang mana aksi meminta data tersebut melibatkan user melihat dan berinteraksi dengan HTML, CSS, JavaScript, yang mana pekerjaan dari front end di sebuah web tertentu. Kemudian dari front end itu merequest atau meminta permintaan user tadi ke web server, yang mana ada database, kemudian ada backend atau logika aplikasi yang dibuat menggunakan bisa PHP, JavaScript, Python, dan Java. Sejujurnya saya masih jarang sih mendengar backend menggunakan Python itu, karena sekarang kan Python ini lagi booming-boomingnya digunakan untuk machine learning dan AI. Saya belum pernah lihat sih sebenarnya Python digunakan sebagai backend. Kemudian di situ ada web server berkomunikasi dengan file system, yaitu bisa saja HTML, CSS, image, dan file system tadi berkomunikasi dikembalikan lagi ke web server, atau mungkin bisa juga web server berkomunikasi dengan database yang mana dibuat menggunakan MySQL,
PostgreSQL, MariaDB, dan lain sebagainya. Kemudian dari web server tadi dan dari backend tadi mengirimkan sebuah respon atau jawaban dari permintaan yang diminta oleh user tadi dan sudah diproses menggunakan logika aplikasi yang tersedia di backend. Nah, dari respon tadi diolah lagi mungkin saja di front end menggunakan misal formatting tanggal, formatting mata uang, kemudian misal juga string gitu atau number dan lain sebagainya, dan ditunjukkan kepada user oleh front end menggunakan HTML, CSS, JavaScript tadi. Gitu. Secara rincinya, secara rinci atau secara umumnya, secara sederhananya seperti ini. Mungkin ada yang teknik yang lebih ribet lagi, misal model view model atau model view controller dan sebagainya, itu bisa lebih detail lagi dan bisa dibaca di website lain. Dan saya yakin teman-teman semuanya lebih mengerti kata itu. Kemudian yang selanjutnya ada web application development process, yang berarti proses pengembangan aplikasi web. Web application development lifecycle ini saya ambil dari www.dreamstyle.com/services/image/development lifecycle.jpg ya tuh. Ngomong-ngomong, kalau bisa diakses gambarnya seperti ini, apakah aman ya? Saya agak keren sih kalau bisa saya agak bertanya-tanya sih kalau misal bisa langsung mengakses resource dari langsung buka seperti itu ya. Yang pertama ada requirement process, yaitu proses menentukan requirement atau kebutuhan-kebutuhan oleh user nantinya yang akan menggunakan, yang mana hal itu melibatkan yang pertama project analysis dan consultation. Project analysis dan consultation ini biasanya dilaksanakan oleh sistem analis dan secara bisa survei, bisa wawancara, bisa angket begitu ya, kepada calon-calon pengguna atau khalayak luas seperti itu. Yang kedua ada requirement gathering, yaitu pengumpulan kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, tadi kan ada consultation ya, itu nanti hasilnya kan cerita-cerita dari calon pengguna atau pengguna di masa depan. Nah, dari situ dilaksanakan sebuah pengumpulan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin akan bisa di-develop begitu. Yang ketiga ada project budget, yaitu menentukan dana yang akan digunakan di proyek tersebut gitu. Terus yang keempat ada kontrak acceptance, yaitu ya tanda tangan kontrak secara formal akan melaksanakan proyek A misalnya. Yang kedua ada planning proses. Planning proses adalah proses perencanaan dalam pengembangan aplikasi yang terkait gitu. Yang pertama ada resource planning. Resource planning ini merupakan sebuah perencanaan sumber daya yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi tersebut. Sebagai contoh, sumber daya manusia front-end-nya berapa, kemudian sumber daya manusia back-end-nya berapa, kan mungkin sumber daya teknis, yaitu database-nya apa, misalnya butuhnya berapa tera atau gigabyte gitu. Terus yang kedua ada project timeline planning, yaitu perencanaan lini masa pekerjaan project. Mulai misalnya startnya segini, kemudian ada fungsi A butuh waktu, ada apa maksudnya fitur A butuh waktu berapa bulan seperti itu. Itu ada metodenya. Saya lupa ya kritikal apa saya itu. Pokoknya ada pernah itu ada critical path apa ya, apa itu dulu itu pernah ada. Kemudian ada yang ketiga functional specification documentation. Nah, yang ketiga ini dokumentasi spesifikasi fungsional, yaitu dokumentasi fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang akan diimplementasikan di proyek atau aplikasi tersebut. Biasanya hasilnya ini ada SRS, yaitu Software Requirement Specification,
atau SDD kalau tidak salah, software apa ya panjangnya saya lupa, software apa ya, diagram gitu. Ya saya lupa. Yang ketiga ada prototyping. Nah yang 1, 2 tadi kan dikerjakan oleh sistem analis biasanya. Nah yang ketiga ini mulai dikerjakan oleh UI UX designer, yang mana pekerjaannya melibatkan pertama user experience design, yaitu mendesain UX. Yaitu interaksi antar komponen-komponen yang ada di halaman, dan bagaimana pengalaman pengguna atau kesan pada pengguna semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Yang kedua ada pengembangan HTML, ya seperti biasa membuat halamannya secara teknis oleh developer front-end, kemudian membuat halamannya seperti itu. Yang ketiga front-end, jadi maksudnya mungkin logik di belakangnya yaitu file JavaScript-nya mungkin, atau file-file lain seperti service-nya, service di front-end ya, bukan back-end ya. Mungkin misal controllernya tadi, modelnya dan lain sebagainya. Dan ada yang keempat, ada UI UX testing, ya mengetes atau mencoba seberapa plausibel atau seberapa masuk akal dan fungsional sebuah halaman atau fitur tertentu oleh biasanya tester, begitu. QA test ya. Ya. Yang keempat ada proses pengembangan. Ini dilakukan oleh kebanyakan backend ya, kalau dari lihat poin-poinnya itu. Yang pertama pengembangan backend, yaitu mungkin service-nya tadi dari backend, PHP segala macamnya, dan sebagainya, terus connectivity dan sebagainya. Yang kedua menghasilkan shortcode biasa standar. Yang ketiga mengatur database, ya seperti yang sudah direncanakan tadi, misal pakai database A ya database-nya diatur dulu dan sebagainya. Yang keempat mungkin ada third party integration, mungkin membutuhkan sebuah dukungan dari pihak ketiga seperti itu. Yang kelima ada deployment on staging server. Nah ini mulai deployment ke server yang staging buat testing dan sebagainya. Dan 6 ada unit test, itu uji coba unit-unit atau bagian-bagian kecil dari sebuah web app tadi. Yang kelima release and evolution process. Nah ini mulai aplikasi tadi mulai dirilis dan mulai di maintenance atau dirawat atau dikembangkan lebih lanjut. Mungkin ada kaitannya dengan Tech Talk 2 minggu yang lalu, yaitu MVP. Dan mungkin bisa dari Mas Denta kalau nggak salah, dari HCM. MVP itu kan minimum viable product, nah mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut di sini, di tahap ini. Begitu. Yang pertama ada, misal ada perubahan request dari pengguna, kemudian ada final delivery, yaitu mulai disebarkan ke user, terus kemudian ada development di server live, atau lebih sering disebut production ya kalau di PSI ini ya, selama ini ya. Kemudian ada client training and documentation, ya itu pelatihan calon misal adminnya bagaimana begitu, kemudian dokumentasi aplikasi, dan yang terakhir ada maintenance dan support, itu perawatan lebih lanjut, dan misal ada yang crash itu ada tim yang menjawab ke menjawab laporan dari pengguna. Kemudian ada, mungkin saja ada muncul pertanyaan dari teman-teman semua. Terus apa bedanya dong Mas Rasid soal website sama web app? Kan sama aja, sama-sama di internet, sama-sama usernya narik data, sama-sama mendisplay sesuatu, gitu. Sama-sama harus pakai browser lagi. Terus bedanya web app sama website apa dong? Sama aja. Gitu. Nah, ini nanti kita bahas. Jawabannya itu bukan. Website itu kurang lebih bukan sama dengan web app. Saya ambil gambar ini dari wisdom.com, yang mana pertama website itu mempunyai konten yang statis, dengan fokusnya itu memberitahukan pengguna tentang visi bisnis atau produk atau keuntungan produk tersebut, atau kurang lebih seperti iklan ya malahan, dan memberitahukan user saja.
Sedangkan web app itu mempunyai konten yang dinamis, didesain secara spesifik untuk interaksi dengan pengguna, seperti itu. Terus yang kedua, website itu lebih hanya biasanya modenya membaca saja, tidak ada manipulasi data atau informasi yang terkait. Gitu. Kalau web app biasanya ada baca dan tulis. Kemudian ada website itu tidak membutuhkan pre-compile sebelum di-develop, sebelum di-deploy. Sedangkan web app membutuhkan di-compile dulu sebelum di-deploy. Terus ada yang keempat, perbedaannya yaitu fungsi website itu lebih simple, sedangkan web app itu lebih agak kompleks. Dan yang terakhir, website tidak membutuhkan autentikasi pengguna, sedangkan web app itu membutuhkan autentikasi pengguna seperti email, username, password, dan lain sebagainya. Nah, ini kelebihan web app dibandingkan mobile. Yang pertama, sangat fleksibel untuk digunakan di berbagai perangkat. Kenapa? Karena semua perangkat, saya yakin hampir semuanya memiliki browser atau peramban yang dapat mengakses web app tersebut. Jadi, tidak terbatas perangkat tersebut. Sebagai contoh, website seperti Wikipedia itu kan bisa diakses pakai HP, pakai laptop, dan lain sebagainya, hanya tinggal mengakses Wikipedia. Oh iya, tadi contohnya website ini berarti ya web-web yang menampilkan informasi seperti portal berita, kemudian blog, kemudian WordPress, atau mungkin ya Wikipedia tadi ya, gitu. Kemudian yang kedua, tadi kelebihannya tadi yang sangat fleksibel ya, yang pertama ya. Terus yang kedua tidak perlu diinstal ke perangkat pengguna. Ya, karena dia sudah terinstall secara remote atau secara cloud di internet. Jadi pengguna tidak perlu install ke perangkatnya, dan saya rasa beberapa kekhawatiran yang akan terjadi ketika diinstal itu nggak akan terjadi. Seperti data-data kredensial pengguna yang sensitif seperti itu, kurang lebih mudah dihindari dibanding menggunakan mobile app. Dan yang ketiga, ada lebih mudah dipelihara dan dirawat. Kenapa? Karena web app ini kan sangat umum ya di kita semua ya. Jadi banyak developernya, kemudian mungkin file-filenya juga lebih banyak di-explore sama kita, terus aset-asetnya juga tidak perlu terlalu banyak, seperti itu. Yang keempat, pengembangan relatif lebih cepat, karena pengembangannya nggak perlu bertele-tele dan langsung saja deploy, dan sebagainya tadi ya. Kemudian yang terakhir, dia tidak perlu persetujuan App Store manapun. Yang mana karena beredar secara remote atau secara internet, dia jadi tidak membutuhkan persetujuan App Store manapun. Karena dia kan langsung saja diakses di internet ya, jadi semua orang bisa pakai. Sedangkan kalau App Store itu kan butuh persetujuan dari App Store tersebut untuk bisa dipakai. Jadi mungkin keluarnya lebih besar karena persetujuan di App Store itu bayar, setahu saya. Jadi ada dana tambahan dan step tambahan untuk poin yang ini. Di balik kelebihan, pasti ada kekurangan web app dibanding mobile. Yang pertama, penggunaan harus online jelas karena butuh akses internet, sedangkan kalau mobile kan bisa offline menggunakan misal local storage, terus data storage, terus mungkin user preference gitu. Yang kedua, jika nge-lag bisa menghambat seluruh proses aplikasi. Karena kalau dia nge-lag kan dia diam saja di halaman itu dan tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi mungkin kalau akses halaman lain kurang lancar gitu. Atau mungkin menghentikan pengguna untuk menggunakan aplikasi itu. Dan yang ketiga, aplikasi kurang mudah ditemukan. Hal ini terjadi karena luasnya dan banyaknya banyaknya sumber daya internet.
yang ada di luar sana. Jadi kita harus searching satu persatu web app yang ada di internet. Jadi dan dia tidak tersentralisasi seperti aplikasi mobile ya. Kalau mobile kan hanya tinggal buka ini Play Store ya, atau mungkin kalau yang punya iOS App Store ya, iOS ya itu kan langsung searching aja selesai. Kalau misal di web app kan harus nyari-nyari dulu, misal googling dulu apa kayak temen, jadi kurang mudah untuk ekspor gitu. Yang keempat, kualitas dan keamanan sangat fluktuatif karena setiap web kan sifatnya berbeda-beda dan didevelop dengan berbeda-beda. Jadi kualitas dan keamanannya sangat fluktuatif karena menyesuaikan web yang tersedia masing-masing. Kemudian saya akan melanjutkan tentang mobile app. Nah, mobile app itu gampang ya, adalah sebuah aplikasi atau program yang dikembangkan untuk dapat digunakan di perangkat yang kecil, lincah, dan kebanyakan nirkabel. Beberapa kata kunci yang dapat kita garis bawahi adalah perangkat kecil, lincah, dan nirkabel. Kecil di sini dibandingkan dengan laptop atau komputer ya, karena kan laptop itu ditenteng aja harus segini ya, gede banget gitu. Atau mungkin kalau komputer pun masih ada monitor, CPU, mouse, dan lain sebagainya ya, dan peripheral lain ya. Kalau mobile kan cukup HP aja gitu, HP aja, atau mungkin tab, atau mungkin smartwatch saja sekarang bahkan mungkin bisa pakai aplikasi gitu kan. Dan nah ini nyambung di poin selanjutnya yaitu lincah. Lincah itu bisa digunakan di mana aja, nggak perlu di rumah. Sedangkan kalau laptop atau PC kan kebanyakan duduk ngapain gitu, atau misal di rumah nyalain laptop dan komputer selesai ngapain gitu. Kalau mobile app kan bisa di mana-mana, misal di kafe buka Mobile Legend gitu, apa misal lagi di mana gitu buka aplikasi apa gitu, hampir mirip kayak konsol game handheld sih sebenarnya. Nah terus yang terakhir ada banyak kan tuh nirkabel, jadi nggak pakai kabel langsung bisa digunakan di perangkat tersebut gitu, kayak HP ya. Contoh mobile app yang ada itu yaitu adalah Google Maps yang ada di HP kita masing-masing. Dan ada yang saya sudah sebutkan tadi, Mobile Legend, game HP. Kemudian ada Gojek. Semua ini kan layanan ya. Ya yang Google Map ada di laptop atau di internet. Tapi kan masa kita mau pakai Google Map di jalan sambil nenteng-nenteng laptop atau PC kan ya nggak juga gitu loh. Terus yang kedua ada Mobile Legend itu. Mobile Legend itu kan ya mainan HP biasa. Dan Gojek itu layanan yang kita butuhkan untuk mendapatkan fleksibilitas, mobilitas pergerakan kita masing-masing. Kemudian ada tipe-tipe mobile app yang dapat kita gunakan sehari-hari. Yang pertama ada lifestyle app, yaitu aplikasi yang monitor atau dapat kita gunakan untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari seperti notes, seperti misal kalau ada yang pakai fitness workout itu, nah itu juga bisa dari lifestyle app. Mungkin ada lagi seperti dengarkan musik seperti itu. Dan yang kedua ada sosial media, ya seperti yang kita tahu kan kita pakai setiap hari ya, WhatsApp, itu Instagram, Facebook, mungkin ada Line kalau masih pakai Line, ada Twitter, Telegram dan lain sebagainya. Yang ketiga ada utility app, itu aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk apa ya, alat membantu kita sehari-hari. Seperti misalnya kalkulator di HP, gitu. Sound recorder, itu kan utility semua. Gitu. Dan ada 4 game. Game kita semua tahu lah, Mobile Legends tadi sudah sebutkan. Mungkin ada Stumble guys, dan lain sebagainya. Yang kelima ada productivity apps, yaitu aplikasi yang mendukung produktivitas kita dalam bekerja. Misal, kalau bekerjanya graphic designer ya mungkin ada Adobe Lightroom di HP, mungkin, atau kalau content creator ya misal CapCut, edit video, seperti itu. Yang terakhir ada tipe yaitu news atau information app.
ya, aplikasi yang berguna untuk mengumpulkan berita dan informasi yang sedia di sekitar kita, misal Detik, apps, gitu. Terus selanjutnya ada proses pengembangan aplikasi mobile. Ini juga sangat simpel ya. Gambar ini saya ambil dari www.mybrowser.com. Yang pertama kurang lebih sama seperti web app sih. Yang pertama ada memastikan idenya itu bisa pokoknya ya seperti brainstorming lah, makanya kalau kita semua nyebutnya brainstorming. Bisa pakai Crazy 8, ya itu Crazy 8 dan lain sebagainya. Yang kedua ada market research, yaitu riset pasar, apakah bakalan dipakai atau enggak, itu bisa masuk di pasar sekarang apa enggak, atau mungkin bisa mengungguli kompetitor yang lain. Misal kita mau buat aplikasi ojek online baru, nah apakah masih bisa untuk kita kembangkan dan bakal lebih menguntungkan dan bisa mengalahkan Grab atau Gojek gitu misalnya. Terus yang ketiga ada wireframe atau desain UI UX, layout halaman sederhana, belum bisa ada interaksinya. Terus yang keempat, choosing teknologi atau memilih teknologi yang akan digunakan di aplikasi kita. Terkait hal ini adalah misal memilih framework dan memilih mau dirilis di mana aplikasinya. Itu. Kalau misal frameworknya Flutter ya berarti multi-platform. Kalau misalnya hanya ingin khusus di Android saja ya misalnya Android Studio. Dan ngomong-ngomong Android Studio itu bisa buat bikin aplikasi, mendevelop aplikasi untuk Smart TV. Jadi keren banget gitu. Misalnya kalau dia mau buat aplikasi untuk iOS ya pakainya Swift gitu. Terus tahap yang kelima ada development atau pengembangan aplikasi itu sendiri. Dan yang keenam ada testing your application atau uji coba aplikasi. Ada unit test, integration test, dan lain sebagainya. Mungkin ini sudah dibahas kemarin sama Rama minggu berapa minggu yang lalu ya, sama Rama, oleh Rama teman saya. Terus ada 7, yaitu user interface testing, yaitu uji coba UI yang sudah dibuat. Terus yang ke-8 ada launching a beta version of your app, yaitu mendeliver aplikasi versi beta aplikasi kita. Terus yang terakhir atau ke-9 ada launch dan post-launch activity, yaitu kegiatan yang akan kita lakukan yang mana seperti web tadi ya, maintenance, terus kemudian meningkatkan fitur setelah aplikasi itu dibuat seperti itu. Kemudian ada arsitektur mobile apps, yaitu sebuah lapisan-lapisan atau struktur mobile app itu sendiri. Nah, ini ada yang agak berbeda ya dari web app ya. Dan untuk backend-nya sih kurang lebih simple karena tidak butuh banyak aneh-aneh. Soalnya mobile app itu biasanya berurusan hanya dengan front-end saja, gitu. Dan backend-nya beda, gitu. Nah, yang pertama ada 4 layer ya ini. Layer yang pertama ada presentation, yaitu user interface yang mana diatur menggunakan XML ya kalau native ya. Kalau Flutter itu apa ya? Lupa aku. Ya, itu. Kemudian ada presentation logic, atau logika pertampilan aplikasi. Misal kalau setelah diklik ini ada animasi hover, atau kalau diklik ini ada ganti warna dan lain sebagainya. Kemudian ada business layer. Yang pertama di dalamnya ada application facet. Itu kayak aturan-aturan yang berlaku di aplikasi tersebut. Kemudian ada workflow atau aliran step by step jalannya aplikasi. Kemudian ada components, yaitu komponen-komponen yang mengatur di aplikasi itu. Kalau misalnya di native sih lebih advance ya, itu biasanya ada database injection. Ini database injection ini
kalau di mobile ini hal yang positif ya, kan kalau di web kan biasanya konotasinya negatif, tapi kalau di mobile itu bagus gitu. Dan ada misalnya utility, kemudian ada tadi yang sudah saya sebutkan local storage dan sebagainya. Yang terakhir ada entity. Entities ini bisa dipakai buat database lokal aplikasi mobile. Gitu. Kemudian ada data, ya sebuah layer terakhir yang membahas tentang akses data, penggunaan data, dan alat-alat untuk mendeliver data tadi. Nah, itu kan tadi di ranah lokal data ya. Kalau sekarang di mobile device-nya itu sendiri masih ada konfigurasi HP, terus bagaimana keamanan mobile device kita, kemudian komunikasi antar mobile device seperti itu misalnya. Nah, nanti semua ini yang di atas ini akan komunikasi dengan yang bawah, yaitu data akses, kemudian data service, dan synchronize, itu dengan infrastruktur remote yang sudah dibuat oleh backend seperti itu. Nah, ini kaitannya sudah dengan internet ya kalau ini ya, karena kan mengakses DB dari internet ya, kalau sedangkan yang di atas ini kan masih lokal data ya, dan ya itu diatur oleh aplikasi itu sendiri, seperti itu. Kemudian ada kelebihan dari mobile app dibandingkan web app. Yang pertama, lebih mudah diakses. Kenapa? Karena bisa di mana-mana, yang pertama. Yang kedua, perangkatnya kan relatif kecil ya, jadi nggak perlu duduk. Nah, dia bisa sambil berdiri, sambil jalan, dan sambil lari, atau sambil nge-gym, gitu kan. Dan yang kedua, ada sangat dekat dengan pengguna. Dekat ini konteksnya seperti apa? Nah, dekat ini konteksnya dia lebih banyak bisa berinteraksi dengan pengguna. Sebagai contoh, notifikasi, reminder, terus habis itu apa ya? Kayaknya sepertinya bisa lebih berkomunikasi dengan pengguna seperti itu. Dan yang ketiga, data-data pengguna mudah disimpan menggunakan local storage ya. Jadi tidak serta-merta semuanya diserahkan kepada remote infrastruktur, tapi bisa diserahkan. Yang keempat, personalisasi dengan pengguna dapat dicapai dengan mudah. Nah, misal pengguna bisa mengatur aplikasinya itu boleh ngapain aja gitu. Misal. Terus biasanya kalau aplikasi mobile itu kan ada halo selamat pagi siapa gitu. Atau misal kalau di tracking di aplikasi tracking apa ya jalan kaki itu kan ada kamu sudah jalan kaki berapa langkah sekian gitu kemarin segini gitu jadi kan lebih mudah untuk personalisasinya kemudian mudah dikomersilkan hal ini masih ada kaitannya dengan App Store kan gampang tuh aksesnya App Store jadi misal bisa iklan karena kan banyak iklannya di dalam aplikasinya ada iklannya. Nah, bentuk selain iklan itu ada subscription premium gitu, misalnya kayak Spotify Premium dan lain sebagainya. Atau mungkin yang terakhir itu aplikasinya bisa dibuat berbayar. Gitu. Bayar aplikasi, kemudian baru bisa dipakai. Biasanya digunakan untuk game sih, tapi ini. Kemudian yang terakhir ada bisa diakses secara luring, ya karena kan dia tidak selalu dan serta-merta berkomunikasi dengan backend ya jadi bisa menggunakan local storage atau data yang disimpan menggunakan DB di HP tersebut sendiri gitu. Nah, kekurangan mobile kekurangannya apa saja? Yang pertama, pengembangan lebih menantang. Kenapa menantang? Karena sudah banyak aplikasi yang ada di mobile. Hampir semua aplikasi yang saya sebutkan tadi lebih banyak kompetitornya sih daripada web app gitu. Dan mungkin kalau misalnya programmernya juga masih sedikit jarang ya karena saya lihat-lihat kok kebanyakan tuh masih website gitu pengembangannya tuh. Jadi sumber dayanya masih minim dibandingkan web ya karena web kan sudah lebih lama lebih dulu ya. Dan yang kedua biaya maintenance lebih tinggi. Misal kita butuh aset baru, nah itu kan mempekerjakan graphic designer baru dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, beberapa aplikasi mobile app tidak cross platform. Jadi ada beberapa aplikasi yang khusus hanya ada di Android begitu misalnya, hanya ada di iOS gitu. Kebanyakan kan gitu kalau yang iOS. Terus yang keempat ini perlu kehati-hatian ketika menggunakan library third party.
Kenapa? Karena kan aplikasi website, maksudnya aplikasi mobile itu kan lebih dekat dengan pengguna. Jadi data-data sensitif itu lebih banyak di perangkat mobile kita seperti HP. Contohnya misal galeri foto, kontak orang, gitu kan, itu bisa saja kalau terparty yang nakal, itu nakal tanda kutip, dia bisa saja mengambil data-data secara tidak kita ketahui lewat penggunaan kita terhadap library third party itu. Nah, ini sebuah komparasi tampilan, yaitu mobile app dan web app. Kelihatannya mirip kan? Ini mobile app itu kan yang kiri ya, ini aplikasi mobile Yelp kalau nggak salah. Kanan ini ada aplikasi web app-nya Yelp. Gitu. Ini kan mirip sekali. Terus gimana bedainnya? Mungkin gampangannya ya ini ada di bawah ini ada menunya, terus kalau di web app kan nggak ada, cuma tampilan aja karena kayaknya lebih susah develop ini begitu. Dan ini lebih fleksibel ya, karena ada di atas ada price, ada open now, ada filternya dan sebagainya. Ini kan harus dipencet dulu. Nah, secara teknis ini yang membedakan web app dan mobile app. Yang pertama, layout dibuat menggunakan HTML, ya, seperti kita semua tahu. Yang kedua, framework-nya lebih banyak daripada mobile app. Itu. Yang ketiga, penyusunan tampilan kurang intuitif karena nanti saya jelaskan. Yang keempat, ada jumlah file development pada suatu halaman atau fitur lebih sedikit dibandingkan mobile app. Yang kelima, waktu build aplikasi lebih cepat. Dan yang keenam, tidak membutuhkan spek laptop yang gahar. Ya. Gahar itu di sini bagus. Halo. Tapi sangat lama. Yang keenam, ya ini masih ada kaitannya dengan nomor 5, yaitu untuk mendevelop aplikasi mobile, biasanya perangkat yang kita gunakan tuh minimal ada embel-embel gaming atau quad game AAA biar proses pengembangan mulus. Intinya ya speknya harus gede dan bagus gitu. Nah, ini ada di tengah itu ada MIM. Sampai ada MIM-nya Windows 11 with Android Studio and Google Chrome itu diibaratkan sebagai pemanggangan ayam. Itu singkat aja sih. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kalau misal kita mengembangkan aplikasi web app kan dia butuh ngetik langsung di sini nih ada HTML, CSS segala macamnya. Nah, kalau sedangkan mobile itu kan nih ada kita lihat ada plain text, ini tinggal diseret ke tengah misalnya. Itu nanti kan terus nanti keluar. Kemudian ini perbandingan build Gradle dengan ini Angular ya. Dapat kita lihat build Gradle ini kan bisa 1 menit 23 detik 679 mili detik. Sedangkan ini pun ini cuma buka loh, ini cuma buka aplikasi, buka projectnya loh. Sedangkan kalau dia sudah, maaf yang ini maksud saya, yang ini cuma buka loh, yang ini buka, yang ini build. Nah ini buka aja cuma 1 menit 20 detik 340 mili detik loh. Sedangkan build-nya 1 menit 23 detik 679. Sedangkan di Angular ini butuh 14.704 milisecond, yang mana 14 detik saja ya kurang lebih ya. Saja kan gede banget tuh, jauh sekali perbandingannya. Dan ini file yang dibutuhkan, ini kan ini satu per halaman bisa. Sedangkan kalau aplikasi mobile itu butuh pagingnya apa, mediatornya apa, repository-nya apa, database DAO-nya gimana. Nah itu agak advance itu. Nah, gitu. Nah, sedangkan kalau kemiripannya sih life cycle-nya mirip ya, dia ada constructor, on changes, habis itu on init, habis itu ada aplikasi, ada proses apa, habis itu di destroy. Kalau Android juga sama, sebenarnya ada on create, habis itu on start aplikasinya. Misal kalau keluar ya on resume, habis itu aktifnya mulai running, akhirnya juga on destroy juga akhirnya. Itu kan mirip on destroy. Kemiripan lain ada beberapa fungsi yang tersedia juga di mobile maupun web app, yaitu fungsi toString. Ini di mobile juga ada toString.
Di JavaScript juga ada toString. Kemudian ada ini observer. Observer kan di Angular juga ada tuh observernya apa, subscribe, responnya apa gitu. Nah kalau di Android atau native juga ada nih, misal observe-nya apa, terus it ini adalah boleh ini amati loading apa. Nah, ini ada yang terakhir ada Progressive Web App, merupakan sebuah web app yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan optimasi mendekati sebuah aplikasi mobile app. Gampangannya sebuah web app yang dimobilekan gitu. Aspek-aspek PWA ini apa saja? Pertama ada discoverable, yang kedua ada installable, yang ketiga re-engageable. Discoverable itu ada bisa gampang ditemukan oleh pengguna lewat web lewat internet gitu misalnya. Dan ada installable, aplikasi webnya tadi bisa diinstal di aplikasi kita. Biasanya di address bar peramban atau browser masing-masing itu ada tuh di kanannya. Kemudian re-engageable itu bisa digunakan lagi oleh pengguna secara terus-menerus. Kemudian linkable. Linkable ini bisa dihubungkan dengan aplikasi lain. Kemudian ada network independent, yaitu berdiri sendiri dari jaringan, bisa online, bisa offline setidaknya. Dan ada progressively enhanced, yaitu interaksi-interaksinya dan kebutuhan selanjutnya ditingkatkan, kemudian secure atau aman. Yang terakhir ada desain secara responsif untuk berbagai perangkat. Ini ada beberapa keunggulan instalasi keunggulan PWA. Yang pertama ada instalasi perangkat pengguna lebih cepat karena ukurannya lebih kecil. Yang kedua bisa lebih dekat dengan pengguna, mirip dengan mobile app. Yang ketiga tidak bergantung App Store atau gampangannya. Ini sebenarnya pedang bermata dua ya, tidak bergantung App Store ini. Bisa menguntungkan, bisa enggak. Yang terakhir ada jangkauan pengguna lebih luas. Nah ini contoh-contoh perusahaan yang sudah memakai PWA, ada AwalX, Starbucks, Pipaku, dan Forbes. Nah ini sumber artikel saya yang saya baca materi tadi. Cukup.